Kemudian polemik apa? Polemik nasab mereka tidak diakui di Yaman atau diragukan di Yaman, sehingga mereka itu mengajak orang-orang yang meragukan nasabnya klan Ba'alawi di Yaman itu, ya, untuk berkumpul di Mekah ketika musim haji dan nanti akan membuat pernyataan melalui ulama-ulama an-nasabah dari Irak, gitu kan? Itu kan terjadi. Catatannya di Irak nggak ada. Salim bin Basri bin Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini diperintahkan oleh pamannya Alwi untuk minta syahadah nasab dari Qadi Basrah. Syahadah nasabnya mana? Ini kan dokumen penting. Nggak mungkin hilang dong. Ya kan? Jangan bilang hilang. Kok bisa nasab Ba'alawi ini tidak tercatat, tidak terreportase oleh ulama-ulama an-nasabah selama 550 tahun sejak masa hidupnya Ahmad bin Isa. Sementara di dalam sejarah riwayat catatan klan Ba'alawi dalam kitabnya, ketika menceritakan Ubaidillah yang mereka klaim sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa ini kan domisilinya di Basrah, gitu loh. Kemudian punya anak Abdullah atau Ubaidillah, gitu kan? Nah, Abdullah atau Ubaidillah ini berarti lahirnya di Basrah kan? Ya. Kemudian dia menikah di Basrah, punya anak pertama bernama Alwi. Berarti Alwi anak daripada Abdullah atau Ubaidillah. Mereka berdua ini sama-sama lahir di Basrah. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian Ubaidillah atau Abdullah ini diajak berhijrah oleh ayahnya Ahmad bin Isa sampai ke Hadramut, Yaman. Ya kan? Artinya, ya, Abdullah ini lahir di Basrah, Ya. menikah di Basrah, punya anak pertama Alwi lahir di Basrah. Mungkinkah ulama-ulama Irak atau Basrah itu tidak tahu kalau Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, sementara Abdullah lahir di Basrah, menikah di Basrah, dan punya anak di Basrah. Dan perpindahan mereka atau hijrahnya mereka dari Basrah ke Yaman ini, itu kan terang-terangan, terbuka. Karena mereka narasikan itu membawa berapa kafilah yang isinya harta benda, emas dan segala macamnya, katanya. Iya kan? Ya. Dan berikut dengan pengawal dan para pembantu-pembantunya. Berarti kan tidak mungkin kalau orang Basrah nggak tahu perpindahan itu. Gitu loh. Nah, kemudian ketika nyampe di Basrah, singkat cerita, ya, Abdullah atau Ubaidillah ini menikah lagi yang kedua dengan pribumi Hadramut, Yaman. Yaman. Punya anak Jadid. Nah, punya anak Basri. Kemudian di masa hidupnya Alwi terjadi polemik setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Kemudian polemik apa? Polemik nasab mereka tidak diakui di Yaman atau diragukan di Yaman, sehingga mereka itu mengajak orang-orang yang meragukan nasabnya klan Ba'alawi di Yaman itu, ya, untuk berkumpul di Mekah ketika musim haji dan nanti akan membuat pernyataan melalui ulama-ulama an-nasabah dari Irak, gitu kan? Itu kan terjadi. Catatannya di Irak nggak ada. Yang membenarkan bahwasanya ada cerita ulama-ulama nasab Irak itu, ya, membuat pernyataan di hadapan orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi dari Yaman itu, bahwasanya dia itu adalah keturunan Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa yang lahir di Basrah. Selesai, ya. Kemudian di zamannya Alwi, ini, ya, zamannya Alwi itu terjadi lagi polemik yang kedua, bersamaan dengan polemik yang terjadi di klan Qoromitoh. Nah, di situ, ya, Alwi mengutus keponakannya, anak daripada Basri. Jadid, Jadid atau Basri, Gus? Anak daripada Basri, kan Salim bin Basri. Bukan Jadidnya. Salim bin Basri, ya, adiknya Ubaidillah, adiknya Alwi. Dia mengutus Salim bin Basri untuk pergi ke Basrah.
meminta syahadah isbat nasab dari Qodi Basrah. Nama kodenya siapa, Gus? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Oh. Yang pertama, tadi polemik yang pertama, ulama mana? Namanya siapa? Namanya siapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Saksinya siapa Saksinya saja? siapa saja? Dan tertulis di kitab mana? Karena nggak mungkin ulama nasabah itu ketika dia mengisbat nasab orang tidak mencatat dalam kitabnya. Itu Ya, nggak mungkin. betul. Ya. Ya. Kalau dikatakan ya mungkin-mungkin saja, berarti tidak usah dijadikan hujah. Karena kemungkinan yang tidak dibuktikan dengan dalil, Iya. kemungkinan itu Iya, betul, tertolak. betul. Nah, yang kedua, ya, Salim bin Basri bin Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini diperintahkan oleh pamannya Alwi untuk minta syahadah nasab dari Qodi Basrah. Basrah. Syahadah nasabnya mana? Ini kan dokumen penting. Nggak mungkin hilang dong. Ya kan? Jangan bilang hilang. Gitu loh. Kan ngelesnya hilang, Gus. Lah karena kan nggak mungkin dokumen penting bisa hilang gitu. Iya kan? Ya, betul. Kalaupun misalkan hilang di tangan mereka, pasti ada duplikatnya di Basrah. Karena Qodi mengeluarkan isbat nasab itu tidak mungkin tidak ada duplikatnya. Ya, betul. Catatannya nggak mungkin gitu loh. Kan begitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, masa iya dia mengatakan perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa bersama dengan anak-anaknya Abdullah dan Alwi itu dari Basrah ke Yaman itu yang terbuka terang-terangan membawa harta yang banyak berupa emas dan perhiasan dan diiringi dengan oleh para pengawal dan pembantu-pembantu muhibbinnya. 70 orang Iya kan? Tidak ada yang tahu. Benar. Nah, itu logika berpikir. Bahkan ini, Gus, kan ibaratnya ya, kalau kita jalan-jalan misalkan ke Jawa Timur, ke Madura, ya, kita bawa rombongan satu mobil aja, Ya. itu kan butuh dana yang gede. Betul. Sekarang ya, Betul. apalagi yang kita bawa itu adalah 70 orang. Ya. Apalagi membawa harta-harta yang banyak. Ya. Memangnya nggak takut dirampok, tah? Apalagi di zaman itu, ya, di zaman itu nih, itu kan rute perjalanan ke Yaman itu banyak perampoknya loh. Ya, betul. Apalagi di zaman Koromitah itu ya. Iya. Apalagi di zaman Koromitoh kan itu. Nah, kan begitu logikanya berpikir gitu loh. Artinya begini, jangan gampang menuduh orang menebar kebencian. Jangan gampang menuduh orang ya membuat perpecahan di antara kiai dan habaib. Tidak, gitu loh. Tidak, tapi ini murni untuk memastikan dan meluruskan sejarah yang kalian belokkan. Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya bagi para netizen tentang satu hal yang di-framing oleh banyak orang atau yang pro Ba'alawi, bahwasanya kelompok Kiai Haji Imaduddin CS ini adalah yang menebarkan kebencian dan mengadu dombakan antara ulama dengan habaib. Padahal kan enggak ya, Gus ya? Enggak. Tapi demi untuk meluruskan sejarah itu sendiri. Ya, betul. Gitu, Gus ya. Betul. Kira-kira masih ada yang mau dibicarakan lagi nggak, Gus? Saya kira untuk kali ini cukup ya. Dan Cukup ya. insya Allah di kesempatan lain kita Insya Allah. podcast lagi. Insya Allah. Ya, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.